Kabar sekali teman-teman sekalian, seperti biasa program kita membahas tentang permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan kita, ya khususnya di Jabar mungkin ya. Nah, sekarang apa yang akan kita bahas, kita sharing sama-sama karena sangat luas tentang hukum ini, dan kita hari ini khusus membahas program tentang perempuan dan anak. Wah, kalau udah perempuan dan anak pasti perlindungannya yang terpenting ya secara hukum. Nah, banyak sekali di peraturan di Indonesia ini ya, termasuk juga perlindungan hukum perempuan di tempat kerja ya, di mana-mana, dan ini sudah menjadi konvensi internasional juga, kita sudah meratifikasi. Hari ini saya ditemani dengan Dr. Eli ya, yang 2 minggu kemarin juga sempat siaran dengan saya. Saya sendiri Badia di sini. Kami mau mencoba sharing bersama para pendengar. Boleh nanti bertanya di nomor telepon yang sudah disebutkan kemarin, 082126709977. Baiklah, kita akan sama-sama ngobrol nih ya, supaya kalau udah kesannya hukum itu kan sangat keras, kaku ya Bu Eli. Kita sekarang temanya katanya menghadapi hal-hal yang melindungi yang paling lemah, padahal paling kuat menurut gue nih perempuan ini ya. Tapi kenyataan memang di kitab suci juga kita tahu ya, melindungi yang lemah, yaitu perempuan dan anak. Coba aja kalau ada suatu bencana apa ya, pasti yang dilindungi perempuan dulu, ibu-ibu dulu, dan anak-anak ya gitu. Jadi jangan pria dulu ya, tapi yang saya tahu memang tidak diskriminasi juga undang-undangnya nih ya, bukan berarti pria tidak dilindungi, karena yang menurut literatur pun sama, semuanya dilindungi. Tapi memang hari ini kita akan membahas tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Jadi khusus nih ya, perlindungannya di bagian mana? Di bagian hal yang paling meresahkan kita, yang kita dengar di media sosial banyak sekali kejadian, dan korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Ya ngeri ya kita mendengarnya, ada anak usia di bawah umur ya, bahkan oleh saudara kandungnya, orang tuanya. Jadi bagaimana hukum kita mengatur ini, dan bagaimana penerapannya, sampai di mana penegakan hukumnya? Yang saya dengar adalah kasus-kasus susah diungkap karena selesai dengan cara damai. Ya Bu Eli ya. Ya, Ya karena mungkin ada aspek malu ya kalau ya, diungkap apa. Tapi rasa keadilan tetap ya menjerit ya, ingin ditegakkan. Tapi malu juga kalau diungkap, apalagi zaman viral sekarang. Boleh tidak lama-lama, saya langsung aja dulu bertanya kepada Bu Eli, atau memberikan dulu pandangan umum tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Silakan Ibu Dr. Eli dari kaum perempuan nih ya. Langsung mewakili baik. sampai sejauh mana pengaturan hukum atau tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam masalah korban kekerasan seksual. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam para pemirsa Radio Maestro di seluruh tanah air yang mendengarkan. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Saya diberikan kesempatan oleh Pak Badia Manurung, SHMH, untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Mungkin Pak Badia dan Ya, para pendengar di Maestro, saya ingin menyampaikan dulu dasar hukum kenapa sih perempuan dan anak menjadi sorotan untuk dilindungi terkait dengan kekerasan seksual. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 B ayat 2 mengatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini ya, Undang-Undang Dasar mengatakan sebagai dasar hukum, pasal 28B ayat 2, bahwa
anak berhak atas kelangsungan hidupnya dan perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Kemudian kita lihat juga di dalam pasal 28 angka D mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Artinya bahwa setiap orang berhak. Artinya setiap orang itu siapapun termasuk adalah semua orang termasuk perempuan dan anak-anak. Kemudian kita melihat dasar hukum yang lain lagi yaitu Undang-Undang 35 tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam pasal 76 huruf C dikatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi di dalam undang-undang sendiri juga tentang perlindungan anak diatur di sana pasal 76. Kemudian pasal 76 huruf D di sana dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan dengan anak dan atau orang lain. Ini dasar hukumnya. Kemudian selain itu ada dasar hukum juga yang lainnya yaitu kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Artinya bahwa di Indonesia ini sudah diatur berbagai macam regulasi untuk mengamankan perempuan dan anak. Walaupun di dalam prakteknya mungkin nanti Bang Badia nanti pada kenyataannya banyak sekali hambatan-hambatan sehingga undang-undang itu tidak bisa diterapkan secara maksimal. Ada kendala-kendalanya, terutama di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang susah aksesnya, di mana mereka juga mengalami kekerasan seksual dan sebagainya. Saya mulai dari anak nih Bang. Kalau anak dikatakan perlindungan anak yang mana sih gitu kan? Nah, anak dalam pengertian undang-undang di sini adalah anak yang belum mencapai 18 tahun. Sampai 18 tahun ya? Belum. Jadi di bawah 18 tahun itu termasuk anak dalam kandungan, Bang. Jadi anak yang ada dalam kandungan itu juga dilindungi oleh kandungan sampai 18 ya, tahun ya. Jadi dilindungi oleh undang-undang. Nah, kenapa sih kok anak itu mesti dilindungi? Pertanyaannya kan, kenapa sih anak? Nah, kenapa anak itu harus dilindungi? Tadi dasar hukumnya sudah jelas ya, bahwa anak itu adalah mendapat jaminan perlindungan oleh negara siapapun, artinya anak-anak dan perempuan. Nah, kenapa anak fokus harus dilindungi? Karena saya melihat bahwa anak itu adalah sebagai penerus bangsa, penerus kita Bang. Sekarang ini kan kita udah tua ya, maksudnya nanti harus ada generasi penerus yang memperjuangkan bangsa ini atas kelangsungan hidup. Kemudian anak juga diberi kebebasan untuk beribadah, dilindungi ketika dia memilih satu agama untuk dia beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tentu atas bimbingan orang tua. Nah, perlindungan yang semacam apa sih yang dibutuhkan buat anak itu sebenarnya? Gitu ya, pertanyaannya kan perlindungan anak itu seperti apa gitu ya. Nah, perlindungan dalam hal ini adalah segala kegiatan untuk menjamin bahwa si anak itu dilindungi atas hak-haknya, atas kelangsungan hidupnya, sesuai dengan harkat martabat manusia. Jadi si anak ini harus dijamin bahwa dia dapat melangsungkan hidupnya tanpa diskriminasi. Tanpa diskriminasi, tanpa kekerasan gitu. Jadi anak itu bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan otaknya, jiwanya, dia karena sesuai. mungkin yang paling rentan ya Anak-anak kan perlu masih bimbingan orang tuanya. Nah, dalam hal ini anak itu di Indonesia ya, tadi sesuai dengan undang-undang yang saya sudah sampaikan bahwa anak-anak itu dia punya hak untuk dididik, untuk pengajaran, kemudian dilindungi dari kejahatan seksual. Jadi sudah undang-undang itu membackup anak-anak supaya dia itu terhindar dari kejahatan seksual. Baik yang dilakukan kekerasan kemudian oleh
pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik Ya. atau orang lain gitu. Ya. Jadi siapapun lah ya. Termasuk anak-anak disabilitas, Bang. Nah, Ya. anak-anak yang cacat ini juga dilindungi, Bang. Termasuk tadi di dalam Undang-Undang Dasar ya, bahwa anak punya hak ya. Jadi termasuk juga anak-anak yang cacat untuk dia mendapatkan rehabilitasi, kemudian memperoleh pendidikan secara luar biasa gitu. Nah, bagaimana tanggung jawabnya negara terhadap perlindungan anak? Kalau saya boleh sampaikan di sini bahwa negara itu punya tanggung jawab loh untuk menghormati, memenuhi hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budayanya, Ya, bahasanya. karena kita udah meratifikasi ya, Ya, jadi internasional, artinya negara punya itu kewajiban. ya, artinya negara itu bertanggung jawab, Bang, terhadap kelangsungan keselamatan anak-anak tadi yang saya sampaikan, anak-anak khususnya di bawah 18 tahun. Kemudian wajib bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, Bang. Nah, sekarang itu gimana caranya negara dapat memberikan sarana prasarana untuk supaya anak ini dilindungi, terutama nanti ketika anak itu menjadi korban. Kan perlu satu upaya supaya anak itu tidak trauma dan sebagainya. Kemudian tentu anak di sini harus mendapatkan haknya sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya, gitu ya. Nah, kemudian saya akan lari tadi tentang anak ya. Nah, sekarang tentang perempuan, Bang. Tentang perempuan kita lihat bahwa perempuan tadi juga dilindungi oleh Undang-Undang KDRT ya Pak, Bang, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya perempuan juga dilindungi di dalam undang-undang jika mengalami bentuk kekerasan bukan saja seksual tetapi kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga, Bang. Ya. Jadi artinya bukan saja seksual, tetapi karena judul kita pada malam hari ini adalah tentang perlindungan kekerasan seksual, maka kita lihat sih sebenarnya kenapa sih sekarang itu diatur tentang pengaturan tindak pidana kekerasan gitu ya. Tentang apa sebenarnya? Kenapa mesti diatur? Karena pemerintah juga melihat bahwa banyak tadi korban mungkin malu ya. Kan nggak mungkin disebutin namanya mengalami kekerasan seksual gitu ya. Nah, tetapi di dalam undang-undang tadi, undang-undang yang sebagai dasar hukum tadi, saya melihat bahwa negara itu membuat aturan supaya ada aturan tindak pidana kekerasan seksual itu karena melihat bahwa pada dasarnya ada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, bahwa non diskriminasi karena dia perempuan terus didiskriminasi gitu ya. Kemudian bagaimana negara memberikan satu kepentingan yang baik bagi korban. Terus kemudian tadi juga sudah disampaikan di awal bahwa bagaimana mewujudkan keadilan bagi yang mengalami, bagaimana pelaku dan sebagainya. Yang pasti dengan adanya aturan tindak pidana kekerasan seksual itu adalah untuk mencerminkan kepastian hukum, Bang. Ya. Kepastian hukum. Nah, jadi saya bagaimana mencegahnya, bagaimana kalau mengalami kekerasan seksual, bagaimana menanganinya dan sebagainya itu sudah sangat jelas diatur di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian apa saja yang bisa masuk kategori terkait dengan kekerasan seksual? Apa sih sebenarnya batasan-batasan apa yang bisa dikatakan bahwa dia itu perempuan atau anak-anak itu mengalami kekerasan seksual? Yang pertama adalah pelecehan seksual, Bang, secara non fisik ya. Kemudian pelecehan seksual secara fisik, artinya memang bersentuhan tubuhnya. Kemudian pemasangan kontrasepsi. Nah, dipaksa perempuan untuk termasuk itu ya. Dipaksa pemasangan kontrasepsi juga pelanggaran ya. Ya, pelanggaran termasuk dipaksa untuk sterilisasi. Itu kan juga merampas hak perempuan. Kemudian pemaksaan perkawinan, melakukan perkawinan padahal dia tidak cinta, padahal dia tidak suka gitu ya. Itu juga
termasuk di dalam kekerasan seksual, kemudian eksploitasi seksual atau penyiksaan seksual, bisa kan dengan melakukan persetubuhan seksual secara paksaan gitu ya, itu juga termasuk. Kemudian masuk juga perbudakan seksual dan sebagainya ya. Kemudian tidak lepas juga kekerasan seksual itu, Bang, termasuk di dalamnya adalah perkosaan, perbuatan cabul, kemudian persetubuhan terhadap anak gitu ya. Perbuatan cabul terhadap anak atau eksploitasi seksual terhadap anak gitu ya. Itu juga termasuk, Bang, saya kira. Artinya prinsipnya di sini adalah bagaimana anak-anak dan perempuan ini menjadi korban yang harus dilindungi. Ya, terima kasih Bu Eli. Saya membaca beberapa hal tadi, payung hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 12 ya, Ya, tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kita ya, tahu bahwa sebelumnya memang ada KUHP yang mengatur khusus juga itu. Nah, kenapa harus dibuat lagi yang lebih khusus, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual? Karena memang sangat penting ini ya. Dan kita sudah meratifikasi konvensi internasional sehingga ada kewajiban negara tadi untuk melindungi. Nah, beberapa hal yang spesifik diatur di undang-undang ini, Bu Eli, pencegahan kekerasan seksual, penanganan korban, ya, perlindungan termasuk pemulihannya ya. ya, Terus pemidanaan pelaku pun diatur. ya, Nah, tadi sudah disinggung oleh Bu Eli tentang apa saja kan kekerasan seksual itu sangat spesifik disebutkan di sini ya. Di pasal 6, 15-nya tuh masing-masing jenis kekerasan seksual dirinci ya. ya, Nah, yang menarik adalah mungkin buat para pemirsa, buat kita semua, tidak semua tahu apa hak-hak yang bisa didapat buat korban di sini ya. ya. Apakah hukum kita mengatur sampai di situ, dan bagaimana mungkin kita ke penerapannya dalam prakteknya ya. Yang sempat saya tahu bukan hanya pendampingan hukum ya, Ya. dia dapat misalnya pengacara ya yang disediakan oleh Ya. negara ya. Apalagi kira-kira Oke. apa Bentuk bentuk perlindungannya. Oke. perlindungannya dan sampai sejauh mana? Baik. Jadi bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam undang-undang itu diatur bahwa perlindungan secara preventif, yaitu merupakan upaya gimana upayanya supaya kekerasan seksual itu tidak terjadi. Pencegahan ya. Artinya lebih kepada pencegahannya. Ya. Gimana caranya supaya perempuan dan anak tidak mengalami kekerasan seksual. Berarti perlindungan yang sifatnya preventif. Dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya tadi saya sudah sebutkan bahwa Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menegaskan pentingnya pencegahan, edukasi, serta pembangunan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Kemudian Undang-Undang 23 tahun 2002, junto Undang-Undang 35 tahun 2014, Bang, tentang perlindungan anak adalah suatu kewajiban keluarga, pendidik ya, kemudian masyarakat juga dari kekerasan seksual. Itu upaya pencegahannya. Kemudian implementasinya. Gimana sih implementasinya? Yang pertama adalah sosialisasi, Bang. Sosialisasi hukum, sosialisasi pendidikan seksual, Bang. Yang mungkin di Indonesia ini ya, kalau pendidikan seksual itu rasanya tabu gitu. Padahal ini adalah satu upaya bahwa kita perlu melakukan sosialisasi hukum dan pendidikan seksual sejak anak-anak, sejak dini, supaya maksudnya bahwa edukasi kesehatan reproduksi itu efektif mengurangi potensi kekerasan seksual pada anak, karena udah paham sejak dini. Kemudian pencegahan di lingkungan keluarga atau sekolah melalui sosialisasi. Itu juga diatur, Bang, di dalam Permen Pendidikan Budaya tahun nomor 82 tahun 2015. Bagaimana tentang pencegahan penanggulangan kekerasan di area pendidikan. Kemudian sosialisasi juga di masyarakat, Bang. Kemudian melalui media massa, media elektronik ya. Pokoknya kampanye atau suatu penyuluhan hukum supaya mencegah
kekerasan itu Ya. tadi. Jadi Ini itu masih sifatnya preventif ya, ya, pencegahan. jadi artinya implementasinya gimana? Harus Implementasi. melakukan edukasi. Edukasi apa? Edukasi hukum, edukasi tentang pendidikan seksual sejak dini gitu ya. Itu kan itu langkah ya yang harus ditempuh untuk mengurangi. Kemudian perlindungan kuratif, Bang, berfokus pada penanganan pemulihan korban. Jadi yang kedua adalah perlindungan kuratif dan rehabilitatif. Artinya bagaimana mengatur hak korban atas pendampingan, layanan medis, psikologis, kemudian pemulihan sosial. Itu juga harus diperhatikan. Pasal 66 sampai pasal 70 di dalam tindak pidana kekerasan seksual itu diatur di sana, Bang. Ya. Artinya bagaimana si korban ini tadi butuh pendampingan medis, butuh pendampingan psikologis gitu ya. Kemudian Ya. harus rehabilitasi fisik, mental maupun sosial. Itu langkah yang kedua, Bang. Kemudian sekarang kalau bentuk perlindungan tadi saya sudah katakan bagaimana menghilangkan rasa trauma kepada para korban. Ya kan, pasti yang mengalami ini perempuan dan anak Iya. pasti trauma ya. Iya. Nah, gimana caranya supaya dia tidak trauma? Tentu harus ada perawatan, harus ada fisioterapi, konseling trauma dan sebagainya. Kemudian pemulihan sosial ekonomi, pelatihan keterampilan dia, terus apakah dapat beasiswa pendidikan, apakah bantuan finansial yang membuat korban itu baik perempuan dan anak merasa percaya diri lagi, Bang. Kan dia tadi sebagai korban. Ya. Kalau itu, jadi kemudian yang kedua, Karena sulit ya setelah trauma ya, pemulihan atas trauma tersebut nggak gampang ya. ya nggak gampang. Jadi para korban ini perempuan dan anak juga harus dilindungi, Bang, kerahasiaan identitasnya, Bang. Ya. Ya kan, di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual itu harus dilindungi identitasnya, Betul. harus dilindungi identitas orang tua dari anak. Ya, orang tua dari korban itu maupun perempuan yang sebagai korban. Kemudian harus juga diberi bantuan hukum secara gratis, Bang. Jadi Ya. Abang sebagai advokat, sebagai lawyer harus bisa juga membantu para korban, tapi gratis, Bang. Gimana caranya itu kan supaya mereka juga tidak terbebani dari biaya. Kemudian mereka juga punya hak untuk restitusi atau kompensasi, Bang. Sebagai korban, dia juga harus diperhitungkan kerugiannya gitu ya. Kemudian mereka juga harus dilindungi dari ancaman si pelaku. Ini kan Ancaman ya. ancaman. Jadi kan ini dia jadi korban nih, Ya. perempuan dan anak. Nah, terus kemudian terungkap. Bisa jadi si pelaku itu tidak terima. Bisa saja dia mengancam, bisa saja dia mengancam keluarganya dan sebagainya. Jadi artinya perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan dalam seksual, dia harus dijamin bahwa dia terlindungi dari ancaman si pelaku Dan itu. memang yang sering terjadi yang kita dengar justru ketika korban melapor ya justru berbalik, dia yang disalahkan ya. Ya. Bahkan distigmatisasi oleh masyarakat ya. Ya. Oh, mungkin perempuannya yang begini, mungkin ini Ya. itu dilindungi nggak secara hukum oleh undang-undang TPKS ini, Ya. termasuk itu ya. Iya, termasuk itu perlindungan itu. Kemudian mereka punya hak juga untuk direhabilitasi secara psikologis, secara medis. Ya, traumanya, bagaimana mengatasi trauma ini tentu ada langkah-langkah di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu. Pemerintah atau undang-undang menjamin bahwa si korban ini mendapatkan fasilitas rehabilitasi secara medis dan psikologis untuk menumbuhkan kembali rasa percaya dirinya. Ya mungkin yang menarik di sini tadi sempat dibahas ada berapa persen kita mungkin banyak terjadi kasus-kasus begini tapi terungkap sampai ke meja hijau itu saya nggak tahu ya sampai berapa persen, tapi kita dengar selesai dengan damai kan karena takut malu atau apakah yang gini bisa didamaikan di tingkat kepolisian atau apa. Nah ini sangat penting ya karena
soal damai mengganti dengan uang apa ya. Ya, Padahal trauma dari anak atau perempuan itu yang mengalami kekerasan seksual kan luar biasa. ya, Bisa menjadi trauma sepanjang hidupnya padahal dia bukan hanya kompensasi uang tapi mempunyai perlindungan, didampingin psikolog ya. Bukan hanya medis saja kan, rehabilitasi secara sosial, identitasnya nggak usah diungkap. Zaman viral sekarang kan itu sangat rentan itu ya. Nah yang mungkin kita tanya sekarang, sampai sejauh mana sih hukum kita melindungi di sini dalam prakteknya ya? ya. Eh, Apakah ada contoh-contoh yang sudah putus di tingkat pengadilan atau yang masih proses? Ya. Silakan Bu Eli. Ya, kalau saya pernah membantu orang gitu ya. Dia mengalami KDRT gitu ya, mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bukan kekerasan seksual tetapi kekerasan. Ya. Artinya hampir sama lah ya. Bisa dimulai dari situ. Ya, bisa dimulai dari situ. Jadi ketika dia sudah babak belur mukanya gitu ya, saya memang menyampaikan kebetulan dia beragama Kristen. Satu sisi saya harus menyampaikan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk satu rumah tangga yang bahagia kekal selama-lamanya berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa perkawinan itu satu karunia. Ya, betul. Karunia Tuhan. Artinya kalau perkawinan itu sebagai karunia Tuhan, maka pasangan suami dan istri ini harus menjaga gimana caranya supaya dia mencapai pulau bahagia, kekal selama-lamanya. Tetapi di dalam prakteknya, di dalam kehidupannya, si perempuan ini mengalami penyiksaan, mengalami kekerasan. Kemudian dia ingin mengajukan gugatan cerai. Jadi suatu dilema ya. Dilema. Satu sisi dia mengalami kekerasan, tapi satu sisi dia harus memperjuangkan perkawinan itu. Ya. Bahwa kita mengimani bahwa perkawinan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia Iya. dengan alasan apapun. Jadi saya menyampaikan bahwa ya supaya berdoa, mengingat-ingat kembali masa-masa indah suami istri ini memadu kasih supaya bisa bertahan perkawinan itu. Sempat pelaporan ke Dia konsultasi dengan saya, minta pendapat dengan saya, akan mengajukan pertama gugatan cerai dan melaporkan. Kemudian saya memberikan masukan ketika akan dilaporkan, Anda harus ingat anak yang jadi korban. Pelaporan kan berarti kan terbuka Ya, untuk umum, jadi tahu gitu ya. Jadi artinya coba dicari solusi. Meminta pihak ketiga untuk bisa mendamaikan, memberi pemahaman arti sebuah perkawinan. Jadi begitu Bang. Ya. Jadi satu sisi dia mau lapor, tapi kan mempermalukan Ya. keluarga, mempermalukan anak, itu juga menjadi dampak sosialnya ya. itu satu sisi juga seperti itu. Tapi kalau nggak dilaporkan, Hmm, hmm. ini berakibat terus menerus. Tetapi betul. saya menyarankan Tidak ada efek jerah ya Nah, buat pelakunya. solusinya adalah ketika perempuan mengalami kekerasan atau kekerasan seksual, ya memang harus mencari pihak ketiga untuk memberikan masukan-masukan yang tepat sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan gitu ya. Itu kalau di dalam rumah Ya. tangga. Tetapi kalau perempuan itu mengalami korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain, siapapun itu, maka memang dia harus segera melapor. Ya, mungkin Bu Ele, memang ini sangat penting ya, karena di kita ini menurut laporan dari berbagai lembaga seperti Komnas Perempuan, KPAI ya, menunjukkan angka kekerasan seksual di Indonesia itu meningkat setiap tahun. Ya. Ya, banyak korbannya memang perempuan dan anak ya. Ya. Contoh saja Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat lebih dari 400.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ya. Lebih dari 25% diantaranya adalah kekerasan seksual. Ya. Jadi dari 400 itu 25% lebih itu kekerasan seksual. Ya, sebagian besar kasus tidak dilaporkan. Ya. Karena korban takut, ya tadi yang Bu Eli bilang, malu atau khawatir sehingga tidak dipercaya. Ya. Nah memang tadi di undang-undang banyak sekali yang penanganannya bukan hanya pendampingan hukum, psikolog ada, Ya. kesehatan ada, bahkan rehabilitasi secara sosial karena traumanya gitu kan nggak gampang Dan dipulihkan. harus harus ada kepastian bahwa identitas si Ya. korban itu Ya. dirahasiakan. Artinya korban ini mengalami dampak jangka panjang lah ya Iya, terhadap kekerasan seksual ini dibandingkan dengan kekerasan lain ya. Iya, betul. Kalau mungkin fisik ya hanya
ada trauma ya, tapi Ya. kalau udah kekerasan seksual tuh traumanya udah lebih Lama. dalam ya, Ya, lama sembuhnya. jangka panjang ya. Iya. Nah, trauma psikologis istilahnya post traumatic stress disorder ya, Ya. gangguan hubungan sosial di pendidikan, dan kita sangat ngeri sekali ini terjadi juga di lembaga-lembaga agama ya, tanpa harus menyudutkannya. Di pesantren-pesantren terjadi yang begitu loh Bu ya, yang harusnya mendidik kita banyak sekarang terjadi seperti itu, dan sangat sedih ya kita melihat bahwa lembaga-lembaga seperti itu menjadi korban ya, mungkin Ya. oknumnya atau apa. Nah ini Ya, itu mungkin karena tadi kurangnya edukasi atau penyuluhan ya, ya terkait dengan kekerasan iya, seksual jadi tadi. ini bukan hanya masalah hamil muda atau Iya. apa, tapi ada penyakit menularnya ya, bahkan sampai stres dia bisa bunuh diri gitu loh ya, Iya. kalau terlambat menangani. Iya. Ini nggak bisa dianggap sangat-sangat serius, tadi meningkat terus. Nah mungkin Bu Eli tahu dalam prakteknya, karena ini sangat kompleks dan dampaknya cukup panjang, sedangkan peradilan pun berat, Panjang prosesnya, berbelit-belit ya. ya. Nggak mudah hakim pun memutus ini ya Bu Ya, ya. ya. Di dalam penegakan hukum di Indonesia itu sampai sejauh mana ya ada perlindungan hukum, tadi udah kita sebutkan. Selain Komnas HAM ya, Ya. yang memang sudah kita sering dengar, Ya. lembaga-lembaga Lembaga, apa oke. saja yang bisa melindungi, karena ini bukan hanya korban, Ya. tapi mungkin orang yang mau bersaksi pun takut, Ya, ya kan, ada ancaman apa. oke. Silakan. Jadi lembaga tadi sudah disebutkan ya, Komnas HAM ya. Jadi ada lembaga atau pihak terkait dalam perlindungan hukum, khususnya terkait dengan kekerasan seksual yang dialami korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Korban atau saksi atau itu bisa melapor kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pak. Ada itu Bu ya? Ada di Bandung, ada ya, atau disebut P2TP2A. Pusat Ini Pelayanan penting pemirsa, P2 P2TP2A. Pusat Pelayanan Pusat- Terpadu ya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau Unit Pelaksanaan Teknis Daerah. Ada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, atau UPTD. Di situ ada ya, nanti tinggal googling aja PPA ya. Jadi unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, yang tugasnya adalah memberikan pelayanan terpadu, Pak. Ya. Konseling psikis, kemudian konseling agama dan sosial, serta memberikan bantuan hukum, Pak. Di Ya. sini ada. Kalau di Bandung itu kalau tidak salah di jalan apa ya, situ di jalan Wastu Kencana kah? Ya. TP2 TP2A Ya, ya. itu ada tuh pelangnya di situ. Jadi para korban kalau jangan merasa malu kalau mengalami kekerasan seksual, baik anak-anak yang diwakili oleh Betul, orang tua betul. atau perempuan itu sebagai korbannya, bisa datang ke P2TP2A atau kepolisian, langsung Ya. kepada kepolisian unit PPA. Ya. PPA itu perlindungan perempuan dan anak kan. Ya, unit Dia- khusus ya. Ya, khusus dia melakukan penanganan laporan, Pak. Dia Ya. melakukan penyidikan, melakukan perlindungan identitas korban. Jadi identitas korban itu sudah dijamin tidak akan dipublikasikan, Pak, kalau di polisi ya. Kemudian ada juga lembaga bantuan hukum, ya kan? Bisa juga ke lembaga bantuan hukum, advokat atau para ahli hukum yang memberikan bantuan secara Ya. cuma-cuma, tentu meminta bantuan secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan undang-undang tadi, dan pendampingan hukum, Pak. Ya. Mulai dari proses dia mengadu sampai jalannya persidangan, Ya. sehingga mereka para korban dan anak-anak juga merasa mendapat perlindungan hukum. Ya. Kemudian yang keempat itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pak. Dinas Pemberdayaan Perempuan ya. Dan Perlindungan Anak. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu tugasnya berperan sebagai berperan dalam upaya perlindungan hukum, Pak. Hukum baik secara preventif maupun
Preventif ya. represif. Tadi saya sudah jelaskan di awal ya tentang perlindungan itu. Tapi peradilan khususnya juga ada kan Bu ya? Ya, pelindungan Peradilan khusus anak anak ya. ya. Jadi Dan saya dengar peradilan khusus kekerasan seksual juga ada katanya di Surabaya, Jakarta, tapi belum semuanya. kota-kota besar Pak, Ya. kota-kota kecil belum. Jadi saya melihat bahwa adanya undang-undang ini Pak, tadi yang saya sudah sebutkan tentang tindak pidana kekerasan seksual, saya melihat ada kekurangan kalau saya melihat. Kalau Apa itu, Bu? saya melihat tuh ada kekurangannya. Memang perlindungan secara kuratif sudah tersedia Pak, tadi kan, tapi akses Ya. akses korban saya melihat masih rendah gitu loh. Kenapa saya mengatakan begitu? Masalah SDM berarti. Karena akses korban itu di daerah terpencil. Oh. Itu masih rendah. Jadi dia kalau mengalami korban kekerasan perempuan maupun anak terjadi di daerah terpencil. Bagaimana dia mau akses? Bagaimana dia mau tahu? Mungkin jaraknya jauh dan sebagainya. Itu juga perlu dipikirkan dan menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua, saya itu melihat bahwa penegakan hukum seringkali itu kurang memihak kepada korban. Ya. Karena minimnya tadi kan, atau perspektif gender lah. Jadi karena perempuan, karena anak. Jadi saya melihat bahwa penegakan hukum itu tidak serta-merta terlihat dengan jelas gitu. Justru karena gender tadi ya, perempuan gitu ya. Jadi kayak kadang-kadang tuh saya melihat ya, ini dari aspek perempuan saya melihat. Kemudian perlindungan juga di sekolah mungkin belum maksimal. Anak-anak tuh ya, karena guru dan staf sekolah belum dibekali. Karena tidak semua sekolah ya paham bagaimana harus melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Ya karena mungkin gurunya sendiri juga belum tahu, belum diberi pelatihan, belum diberi pengetahuan tentang pelatihan bagaimana menangani korban, bagaimana supaya mencegah tidak terjadi kekerasan seksual di dunia pendidikan dan sebagainya. Jadi artinya bahwa ini menjadi PR kita juga supaya ada setiap sekolah mungkin ya, setiap sekolah mungkin apakah ada satu guru yang diberi pelatihan gitu seperti. Jadi mungkin tadi kita udah dengar tentang kekurangan akses korban segala macam. Tapi memang untuk nge-review sedikit, memang kita bersyukur ya ada undang-undang TPKS yaitu perlindungan kekerasan seksual ini tahun 2022 nomor 12 karena mengisi kekosongan hukum ya. Sebelumnya itu kan KUHP ya. Hanya mengenal istilah kalau seksual itu perkosaan, perbuatan cabul. Nah sekarang itu makin beragam ya kejahatannya itu, yaitu soal pelecehan secara verbal aja bisa kena. Non fisik non fisik aja kena ya. Terus kekerasan berbasis online berbasis eksploitasi seksual itu bukan hanya fisik tapi ucapan kita aja ya. Termasuk perbudakan loh Pak. Termasuk perbudakan seksual. Sehingga tadi kita sudah sedikit bahas ada restitusinya, rehabilitasinya, pendampingan hukum. Ini belum dijamin penuh, walaupun mungkin hukumnya ada, peraturan teknisnya belum ada. Nah ini suatu kendala juga dalam bidang hukum ya, bukan hanya hukum tentang ini aja, tapi ini memang karena pertumbuhan peningkatan kejahatan ini semakin meningkat, saya pikir memang harus hadir ya lembaga-lembaga seperti itu. Tadi Bu Eli bilang aksesnya kurang, apalagi di desa-desa terpencil ya. Yang kemudian hukum belum memihak kepada korbannya. Kemudian pentingnya penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dan penyuluhan terkait dengan pendidikan seksual, pendidikan seks sejak dini. Ini yang saya melihat bahwa pendidikan seks ini yang belum dilakukan di negara kita kayaknya ya. Karena mungkin tabu ya. Padahal itu penting anak-anak tahu gitu ya. Tabu, akhirnya nyari-nyari sendiri informasi belum tentu benar ya. Seperti itu. Jadi karena kompleks, para pemirsa memang ini bukan hanya tugas dari di rumah, mulai di sekolah juga ya kan, perlu serius di tempat kerja ya, bahkan di lembaga-lembaga agama apapun ini rawan sekali. Apakah Ibu pernah mendengar tentang
kasus-kasus yang menonjol ya, banyak ya sekarang ya. Tadi ada cerita ibu pernah menolong ya, Iya. pernah menolong. Orang curhat kepada saya, Ya, dia mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, walaupun ya, bukan kekerasan seksual, tetapi ya, itu sudah melanggar hak-hak dia sebagai ya. manusia, martabat dia sebagai manusia. Padahal Hmm. Undang-Undang Dasar menjamin kan setiap orang Ya, mendapat perlakuan yang adil gitu betul, ya. betul, betul. Nah tadi stigma sosial ya, tadi ada juga disinggung, memang bukan mungkin hukum ini bisa preventif, kuratif, tapi semua aspek Ya, juga ya, termasuk termasuk media ya. media Jadi ya ini sekarang sangat membantu. sangat membantu Iya, ya. Jadi penyuluhan-penyuluhan hukum, eh, apa namanya, akses terutama buat masyarakat-masyarakat di pedesaan itu eh, kurang mengenal informasi. Padahal ya, kan tinggal googling dia ya, bisa ya. ya, Cuman ya itu menjadi perhatian buat pemerintah kita ya, pemerintah pusat maupun daerah, ya. bahwa sebaik apapun undang-undang, satu secara regulasi mungkin peraturan teknisnya belum ada, terus secara SDM-nya Ya. juga perlu ada Ya, pelatihan-pelatihan tentunya. pelatihan terkait dengan di dunia pendidikan, terkait dengan anak kan pasti kalau anak di bawah 18 tahun kan, Ya, berarti kan di sekolah SD, SMP ya, sampai ya, SMA ya mungkin ya betul. harus ada guru yang mengikuti pelatihan Dan supaya dia bisa mungkin mencegah. harus kolaborasi ya Ya, antar disiplin ilmu ya, ya, karena kita sebagai praktisi hukum juga butuh pengetahuan tentang bagaimana sih recovery-nya ya, ya, dari segi kesehatan, ya, dari psikologi ya itu, ya. Itu jadi butuh bersinergi semua SDM ya, ini ya. Nah dalam prakteknya apakah udah sampai ke situ ya, ternyata belum nyampe aja udah damai duluan nih di ya itu tingkat dia, kepolisian, atau ya, karena budaya kita masih budaya malu ya, ya, apa, harga diri dari aib ya, dari keluarga ya. ya. Ini sangat sulit ini. Iya, Gimana Bu Eli? iya, satu sisi memang sudah misal damai gitu ya. Dengan harga misalnya diganti dengan kerugian, tetapi lupa bahwa si korban itu pasti mengalami trauma dan trauma itu kan harus disembuhkan. Gitu. Mungkin ya. Dan ini bukan delik aduan kan? Ya. Jadi Kalau delik aduan bisa aja dicabut kan? ya, jadi korban kan mengalami. Jadi artinya saya tidak setuju sebenarnya karena saya berharap bahwa si pelaku itu juga diberikan sanksi yang berat gitu ya. Sanksi berat misalnya pemindanaan minimal 5 tahun misalnya. Ya. Ya, seperti di dalam pasal 81 tentang perlindungan anak gitu. Sampai berapa tahun Bu itu kira-kira hukuman kita ini? Ya, jadi saya melihat bahwa si sanksi yang diberikan kepada pelaku itu harus berat. Kalau memang di dalam pasal 81 tentang perlindungan anak hanya menyebutkan 5 tahun. 5 tahun ya. Kemudian ada tambahan hukuman Pak berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik atau pengumuman identitas pelaku supaya dia Ya. ada efek jerah. Jadi Betul. pelakunya itu yang akan justru pelakunya itu yang harus diungkap di media supaya Ya. dia ada efek jerah, supaya dia juga berhenti melakukan kekerasan terhadap anak gitu. Itu sih yang saya lihat. Kemudian terkait dengan tadi penggantian biaya. Satu sisi saya setuju diganti biaya, tetapi bukan berarti Ya. terus pelaku dibebaskan begitu saja. Ya. Mungkin biaya itu untuk mengobati Ya. dia dari trauma, dia butuh ke dokter, dia butuh konsultasi, dia butuh fisioterapi, terus kemudian kepada psikolog dan sebagainya. Gitu. Saya tidak setuju jika si pelaku itu tidak dijatuhi hukuman Ya. yang berat gitu ya. Ya, saya baca-baca referensi ini ada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017, cukup lama. Ada peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak ya. Sebenarnya peraturan yang hal-hal fundamental sudah ada ya, PP Ya. nomor 4 2006, penyelenggaraan kerjasama pemulihan korban Bu, Ya. kekerasan rumah tangga. Terus Permenkes tadi Ya. nomor 3 tahun 2023, penanganan medis bagi korban Ya. kekerasan seksual. Nah, mungkin sebelum kita ke penghujung para pemirsa
sekalian ya, kalau sekali lagi kalau ada yang bertanya silahkan ke nomor telepon yang saya sebutkan tadi. Nah, ini Keterlibatan masyarakat tadi. keterlibatan Oh iya. masyarakat ya. Apa harapan Ket- ini langsung aja nih Ibu ya, mewakili dari perempuan. Ya, keterlibatan masyarakat adalah memang Harapannya ya. harapannya perempuan maupun anak-anak, tentu anak-anak kan diwakili oleh orang tuanya. Kalau perempuan oleh dirinya sendiri, kalau dia masih di bawah umur oleh orang tuanya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyampaikan itu, nggak usah ke media massa kan jadi kelihatan Ya. identitasnya. Tetapi bisa jangan ragu-ragu untuk datang kepada ini tadi yang saya sampaikan, Ya. kepada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Dan kalau misalnya masih ragu di sana, takut bocor identitasnya, Ya. datang ke kepolisian. Ya kan? Lapor ke penanganan laporan, kemudian penyidikan, perlindungan identitas gitu ya. Dan kemudian bisa datang secara misalnya darurat atau apapun, bisa juga menunjuk kuasa hukum, advokat dan ya. sebagainya supaya melakukan pendampingan hukum. Jadi artinya bahwa ketika perempuan dan anak-anak mengalami Ya. kekerasan seksual, jangan ragu-ragu untuk datang. Betul. Ya, Atau tadi menghubungi itu tadi nomor telepon Komisi Hukum, Betul, Komisi betul. Hukum PGIW Jawa Barat. Silahkan. Ya, karena memang yang mengerikannya itu ya itu ya, rasa takut melapor karena takut berbalik ya. Oleh karena hukum itu harus hadir ya Bu Eli ya. Ya. Bukan sekedar menghukum tapi menjamin korban tidak dipermalukan atau bahkan disalahkan. Ya. Itu PR berat kita ya. Ya. Korban bukan hanya masalah aib keluarga tapi takutnya diintimidasi, Ya. justru disalahkan. Ya. Nah, itu. Oke, para pemirsa sekalian, banyak sekali yang kita sudah bicarakan tadi. Tentunya waktu juga ya yang membatasi kita, tapi jangan takut, masih ada kita hadir setiap 2 minggu sekali. sekali. Tapi bisa kita dialog juga, bisa ketemu, bisa melalui telepon tadi. Telepon Bu Eli mungkin bisa disebut berapa Bu? 0818 duanya 3 kali 833. Ya, terima kasih Bu Eli. Selain tadi nomor telepon saya 082126709977, kami dari Komisi Hukum, Penyuluhan Hukum dari PGIW Jawa Barat. Terima kasih kepada Maestro ya, semua yang membuat acara ini terus berlangsung. Tentunya dengan permasalahan-permasalahan hukum lain 2 minggu ke depan. Kami butuh dukungan, doa dan juga saran-saran ya untuk penyuluhan hukum dari PGIW Jawa Barat ini. Ya. Dengan demikian kita akhiri sama-sama. Terima kasih Bu Eli atas kehadirannya. Saya kasih, sendiri, sama-sama. Badia Manurung ya, dan teman-teman juga yang hadir di sini. Terima kasih atas dukungan acara ini. Sampai berjumpa di 2 minggu ke depan acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bang Badia, terima kasih Radio Maestro yang sudah memberikan kesempatan.